Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Kembali lagi ke topik yang baru, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, dari sini udah ada ayat-ayat Alkitabnya ya. Nanti kalian bisa baca di rumah. Oke, mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Ya, karena kita sebagai anak-anak muda yang belum menikah ya perlu untuk memahami seperti apa konsep pernikahan, atau seperti apa sih pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bagaimana membangun rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan. Ya seperti itu. Jadi inilah topik yang penting yang harus kita pelajari sebelum nantinya kita ada pernikahan pribadi kita. Ya, ada pun hal-hal yang kita pelajari. Yang pertama, tujuan dasar pernikahan Kristen. Ya, yang pertama, mengerti hakikat pernikahan. Ya, hakikat pernikahan adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni saling membahagiakan, dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita garisbawahi anak-anak. Yang pertama, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Secara tetap itu ialah memiliki komitmen untuk bersama-sama selamanya. Jadi di sini tidak ada kata cerai maupun ya selingkuh. Yang kedua, yang paling penting adalah ya kalau diperkenankan Tuhan ya memiliki keturunan. Ya ini juga perlu kita pahami ya anak-anak. Karena nggak semua pasangan dikaruniai anak. Ya ada banyak alasan suami istri yang bercerai karena tidak punya anak. Jadi mau menikah lagi dengan orang lain. Padahal kalau dalam pernikahan Kristen ini kita dituntut untuk ya menikah satu kali untuk seumur hidup, ya maut yang memisahkan. Ya, jadi ini perlu yang harus kita pahami sebelum terjun dalam pernikahan. Apakah mereka siap ya kalau mereka tidak dikaruniai anak, ya apakah mereka menerima dan kesepakatan berdua. Oke, yang selanjutnya anak-anak, ya persiapan yang memadai. Ya, persiapan yang memadai ini ya tentu ada dua hal yang bisa kita bagi, yaitu persiapan jangka pendek. Ya, ini mencakup persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Ya, ini di sini kedua belah pihak yang perlu membicarakan secara adat atau secara modern. Ya, yang kedua adalah persiapan jangka panjang. Di sini mencakup pemberian pemahaman atau bimbingan yang sering juga disebut katekis pernikahan, konseling pernikahan, di mana dibimbing untuk mengenal dasar pernikahan, kehidupan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, dan memahami pasangan, peran seksualitas dan lain-lain. Ya, ini dilaksanakan selama 6 bulan di dalam gereja. Ya, oke anak-anak. Kemudian tujuan dan dasar pernikahan itu apa sih? Yang pernikahan yang pertama adalah peraturan yang ditetapkan Tuhan. Nah, inilah landasan firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 24. Jadi sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi meninggalkan ayah dan ibunya artinya bukan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya selamanya, bukan secara kata-kata, tetapi ketika laki-laki itu udah memang mau menetap untuk menikah, maka dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya dan anaknya nanti. Jadi dia tidak bergantung lagi kepada orang tuanya. Ya, jadi lalu arti satu menjadi daging itu semuanya sama. Ya, kedua, cinta kasih menjadi dasar pernikahan. Artinya seperti kasih Tuhan, ya kasih Tuhan kepada gerejanya. Demikianlah cinta kasih suami istri, di mana mereka dipanggil untuk saling mencintai serta kemauan saling memberi dan menerima. Kemudian ketiga, saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Ya, di sini suami istri mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. Nah, lalu yang terakhir adalah pernikahan yang monogami. Monogami artinya hanya memiliki satu istri atau satu suami. Monogami ini merupakan refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani dan tanpa pamrih eksklusif khusus. Ya, disinilah kita perlu memahami bahwasanya pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk selamanya, seumur hidup. Nah, sekarang di dalam pernikahan sangat pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Kenapa penting komunikasi itu? Ya, karena pertanyaan seringkali terjadi,
karena suami atau istri tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi melalui komunikasi dengan segala masalah dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama. Ya, jadi kunci kesejahteraan keluarga terletak pada komunikasi yang baik. Ya, seperti itu. Jadi ada aspek pendukung komunikasi. Ya, satu, hubungan suami istri dinomor satukan dari segalanya. Artinya saling peduli, mempentingkan pasangan atau menyediakan waktu, mau menerima dan mendengarkan pasangan. Ya, yang kedua adalah hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Ya, misalnya masalah hubungan dengan orang tua dan sanak saudara, masalah ekonomi keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, kegiatan dalam masyarakat, penghayatan tentang agama, hobi dan lain-lain. Ya, oke, selanjutnya kita lihat ketiga, cinta kasih melebihi perasaan. Kenapa melebihi perasaan? Karena perasaan itu berubah-ubah, sedangkan cinta itu tetap setia dalam suka maupun duka. Nah, keempat, saling memuji dan mendukung. Nah, di sini suami istri harus saling mengucapkan kata yang baik atau kata pujian. Dan apabila timbul perasaan negatif, jangan dipendam, tapi dibicarakan secara terbuka. Ya, nah itulah mengapa komunikasi itu sangat penting. Oke, anak-anak, yang selanjutnya pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Nah, pasangan yang baru saja menikah secara Kristen perlu menyadari pentingnya kedudukan keluarga sebagai gereja rumah tangga, di mana keluarga menjadi tempat ibadah para anggotanya dengan relasi yang sangat akrab. Selain itu, keluarga Kristen berfungsi sebagai gereja domestik yang berperan dan efektif menjadi berkat bagi lingkungannya. Oke, di sini ada gereja, ya, dan keluarga. Ada persamaan antara gereja dan keluarga. Persamaan tersebut ialah yang pertama, gereja dan keluarga merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Yang kedua, gereja dan keluarga dipanggil untuk melayani, bersekutu, bersaksi. Ya, seperti itu persamaannya. Oke, untuk pemahamannya, yang pertama ialah melayani. Ya, peran keluarga dalam melayani, keluarga terpanggil untuk melayani dan berkorban antara anggota keluarga yang akhirnya berdampak kepada masyarakat, saling melayani, ya. Nah, kemudian bagaimana di sini kita bisa melihat melayani itu terwujud dalam keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, ya, kesabaran dan serta pengampunan. Nah, seperti inilah keluarga menjadi tempat yang paling efektif untuk memanusiakan manusia, secara khusus menjaga dan mewariskan nilai-nilai etis di dalam satu dengan yang lainnya. Oke, jadi di dalamnya ini ada di dalam ayat Alkitab 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 10. Di sini berisi ajakan untuk melayani satu sama lain berdasarkan karunia yang dimiliki. Lalu selanjutnya yaitu bersekutu. Ya, keluarga Kristen merupakan persekutuan antar pribadi. Ya, keluarga Kristen harus menjadi sekolah persekutuan dan doa bersama, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah serta bersyukur. Ya, inilah orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak hal berbakti dan berdoa sesuai dengan iman dalam pembaptisan maupun pengaku percaya agar dapat menyembah Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, anak-anak, beri nasihat, latihlah diri dalam beribadah yang akan berguna, ya, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Jadi yang selanjutnya tugas pokok bersaksi, ya, dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Karena itu keluarga itu harus menampilkan jati diri maupun misinya sebagai suatu persekutuan hidup dalam kasih, ya. Jadi bukan hal yang main-main arti tugas dan panggilan keluarga. Nah, ini ayat emas keluarga itu, ya, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu dalam penjelasan kita pada hari ini. Ya, kiranya kalian bisa memahaminya dalam arti dan tujuan pernikahan, ya, bahwasannya pernikahan itu bukanlah hal yang main-main, bukan hal yang gampang, tetapi itu perlu dengan komitmen, perlu dengan kesetiaan, ya. Jadi sekiranya kalian bisa dapat memahami, ya, dan dapat bisa, ya, mempersiapkan diri kalian juga, kalian akan juga mau membangun keluarga, ya, kiranya semuanya itu dapat memuliakan nama Tuhan. Baik, kita mengakhiri dalam sesi kita pada pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kami boleh belajar tentang apa tujuan, arti, dan fungsi dalam pernikahan Kristen ini, Tuhan. Bila Tuhan menolong dan memimpin kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.